Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun di tengah kemegahan ini, ada satu pekerjaan rumah yang tak kunjung usai, kemiskinan. Halo, perkenalkan, namaku Fahmi Adin Abdullah, biasa dia panggil Fahmi. Dalam video ini kita tidak hanya akan melihat angka, tapi juga akan membedah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengevaluasi tantangannya, dan mencoba merumuskan sebuah solusi jika kita berada di kursi pengambilan keputusan. Mari kita mulai. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional di Indonesia pada Maret 2025 berada pada 8,47% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,2 persen dibanding September 2024, yaitu 8,57%. Secara jumlah, penduduk miskin tercatat sebesar 23,85 juta orang, turun sekitar 210.000 orang dibandingkan September 2024, yaitu 24,06 juta orang. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan. Mari kita lihat dua contoh kebijakan yang cukup dikenal. Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 untuk periode April hingga Juni mulai 28 Mei 2025. Pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Ini adalah program bantuan sosial bersyarat. Tujuannya bukan sekedar memberi uang, tapi mendorong keluarga miskin untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Ibu hamil harus periksa kandungan, anak-anak harus sekolah, semua langkah yang baik untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. BLT BBM 2025 cair, cek besaran, cara dan lokasi pencairannya. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM 2025 kepada masyarakat untuk meringankan beban imbas kenaikan harga bahan bakar dan inflasi. Kedua, bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan ini populer sebagai jaring pengaman sosial, terutama saat terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM atau pandemi. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak semakin terpuruk dalam jangka pendek. Dua kebijakan ini punya niat yang mulia, tapi apakah pelaksanaannya semulus tujuannya? Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap ada 3 jenis bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Bahkan salah sasarannya mencapai 6,93 triliun rupiah. Setiap kebijakan pasti punya tantangan. Isu utama yang sering muncul dari program seperti PKH dan BLT adalah akurasi data. Sering kita dengar ada warga yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak terdata dan sebaliknya. Bagaimana pemerintah menangani isu ini? Salah satu upayanya adalah melalui pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar data lebih dinamis dan tepat sasaran. Tantangan lainnya adalah potensi ketergantungan. Bantuan tunai yang bersifat konsumtif dan terkadang kurang efektif untuk memberdayakan penerimanya secara jangka panjang. Penanganannya, pemerintah mencoba mengintegrasikan PKH dengan program pemberdayaan ekonomi seperti kelompok usaha bersama. Meskipun skalanya masih perlu diperluas, jadi jelas bahwa bantuan saja tidak cukup. Sekarang mari kita berandai-andai, jika saya adalah seorang pengambil keputusan, apa yang akan saya lakukan?
Saya tidak akan menghapus program yang sudah ada, tapi saya akan mentransformasikannya dengan sebuah program terintegrasi yang saya sebut Akselerasi Kemandirian Desa. Program ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar pertama, digitalisasi dan validasi data secara real time. Kita akan membangun platform data kemiskinan berbasis digital hingga tingkat RT atau RW. Setiap bantuan akan tersalurkan lewat aplikasi digital atau e-wallet yang terverifikasi biometrik. Ini memotong birokrasi dan memastikan bantuan sampai tepat ke orangnya. Pilar kedua, wirausaha berbasis potensi lokal. Bantuan tidak lagi hanya tunai, tapi dikonversi menjadi modal usaha dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan potensi desa setiap daerah. Misalnya, pelatihan agroteknologi di daerah pertanian, atau pelatihan pariwisata di desa wisata. Pilar ketiga, pendidikan sebagai investasi. Setiap keluarga penerima manfaat wajib menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA atau SMK. Pemerintah akan memberikan beasiswa penuh dan insentif tambahan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang yang sesungguhnya. Intinya, kita mengubah paradigma dari sekedar memberi ikan menjadi membangun ekosistem kail dan kolamnya. Mengentaskan kemiskinan adalah sebuah maraton, bukan sprint. Diperlukan kebijakan yang cerdas, tepat sasaran, dan yang terpenting, memberdayakan. Solusi yang saya tawarkan mungkin bukan yang sempurna, tapi ini adalah sebuah langkah untuk bergerak maju menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Fahmi Adin Abdullah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.